Bila kalian pondok, dibilang nakal di pondok itu wajar. Jadi nggak apa-apa lah. Namanya juga ya proses untuk menuju ke depan yang lebih baik. Itu saja. Berarti nakal di awal, sukses kemudian ya. Iya. Jadi nakal itu adalah tangga ya, tangga betul. menuju kesuksesannya. Iya. Tapi alangkah lebih bagusnya, baik tangganya, maka baik pula ke depannya. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Mas As'ad, channel ekspresi guru dan santri. Saya Habib Muhammad Rizik sebagai host pada podcast kali ini. Dan bintang tamu kita pada podcast kali ini yaitu salah seorang santri di Pondok Pesantren As'ad, yaitu Dela Hoya. Dela Hoya ini merupakan santri yang ikut berkecimpung juga di dalam studio Mas As'ad Channel. Beliau sebagai instrumental dan sebagai pengisi backsound di dalam setiap video di Mas As'ad Channel. Assalamualaikum Dela. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih pada pertemuan kali ini? Alhamdulillah sehat. Walaupun agak sedikit batuk dikit. Walaupun agak sedikit batuk ya. Yang Iya. penting alhamdulillah ya. Iya. Selalu alhamdulillah. Dela, kami ingin lebih kenal nih dengan ente. Nah ya. Boleh nggak kayak mana kami lebih tahu Dela Hoya, mengapa namanya Dela Hoya itu? Oh boleh. Terus Dela Hoya ini tempat tinggalnya di mana? Terus Dela Hoya ini niat-niat masuk pondok itu gara-gara apa? Boleh kami ketahui itu Dela? Boleh. Dari mana aja tuh? Mulai dari Dela Hoya ini tempat tinggal di mana? Tempat tinggal. Saya bertempat tinggal di Desa Taman Raja, Kecamatan Tunggal Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Tanjung Jabung Barat ya. Iya. Sekitar sejam atau 2 jam dari sini Iya ya. benar, dekat. Dekat. Dela Hoya ini sebelum masuk Pondok As'ad ini masuk pondok mana itu? Oh saya bukan dari pondok, tapi saya dari SMP. Dari SMP. Iya. Tapi gaya-gaya santri alami itu ya. Iya. Memang. Sedikit ya. Itu awal mula masuk pondok itu gimana Del? Gini cerita kayak ini. Dulu ini kan saya memang udah niat sekali masuk pondok. Saya udah bilang sama mama saya tuh, mak, abang mau masuk pondok. Boleh gak, mak? Boleh. Kapan? Tamat itu aja, tamat SMP be. Tamat SD enggak boleh, mak? Boleh. Cuman abang masih kecil. Nanti tidak tahu ini itu. Jadi saya pikir juga ya benar juga kan. Jadi ya saya turuti aja apa yang dibilang sama orang tua saya. Iya, turuti aja kan. Iya, turuti. Namanya juga kedua orang tua ingin anaknya terbaik ya. Iya. Untuk anaknya itu yang baik. Jadi dia lah masuk Pondok As'ad ini setelah tamat SMP ya. Iya benar. Nah, setelah berliku-liku jalan di SMP itu ada nggak kisah atau momentum yang langka itu? Bisa dibilang kita bisa memetik pelajaran dari momentum itu, atau kita juga bisa memetik hikmahnya itu. Ya ada saat saya waktu SMP dulu. Iya. Oh banyak sekali. Namun yang satu ini sampai teringat saya sampai sekarang. Sampai teringat ya. Iya. Tapi ya kalau saya ceritakan ini tentang guru saya privasi saja ya. Iya, privasi saja namanya. Jadi boleh kami ente cerita dikit kan? Iya. Kenangan ente dulu di MTS dulu kan, sebelum masuk di Pondok Pesantren As'ad ini. Oh banyak. Kalau saya ceritakan satu ceritanya kayak ini. Ada satu yang paling saya ingat sekali ini tentang guru saya. Ceritanya gini. Saya itu tuh ya maklum lah anak-anak kan, suka main ini, suka main itu, gurauannya nggak jelas kadang itu. Namanya SMP kan, beda dengan orang yang sudah alia ini, kadang pikirannya udah berubah itu. Waktu itu kejadian ini saya ini
nggak bawa buku pelajaran teknologi informasi komunikasi itu. Jadi kan kemarin itu ada pemeriksaan buku tuh, siapa yang nggak lengkap suruh itu ke tegak di tengah lapangan yang panas-panas hari itu dari pertama belajar dari pagi itu selesai jam 8. Nah, jadi siapa yang nggak bawa buku berdiri di situ. Tapi saya beralasan, padahal buku saya tinggal tuh di rumah, tinggal buku saya. Tapi saya bilang kayak ini, Bu, ada yang ambil buku saya. Saya nggak tahu kejadiannya yang bakal separah ini kan. Teman-teman saya satu kelas itu disuruh tegak di lapangan semua ya, gara-gara tidak ada yang mau ngaku. Siapa yang ngambil buku Dela ya? Semua orang diam. Yang kedua kali, siapa yang ngambil buku Dela? Gak mau lagi orang jawab, nggak tahu Bu, nggak tahu gitu. Jujur, yang terakhir, nah baru semua orang ini di dalam kelas saya, biar cowok cewek suruh berdiri di tengah lapangan, hormat yang berdarah semua. Saya suruh mandangin di bawah pohon. Lihatin Dela itu gitu. Siapa yang ngambil? Gak tahu Bu, saya bilang kan. Kamu ini taruh di mana buku? Dalam tas Bu, padahal ada di rumah tuh. Saya berpikir tuh, aduh, ternyata zolim sekali sama teman-teman saya semua kan. Iya. Setelah masuk pondok, kita dapat berpikir kan bahwa perbuatan itu adalah zolim, perbuatan tersebut tidak baik ya. Ini dia, ente kan pintar memainkan biola, pintar memainkan piano, gitar. Nah, itu dari umur berapa sih? Itu tuh baru-baru ini, dari kelas 1 SMP saya mulai belajar sampai alia ini. Dan itu pun masih belum maksimal kan. 1 SMP. Iya. Itu ada keturunan atau apa? Misalnya ada nengok itu ayah memainkan alat tersebut, kemudian Dela diajari oleh ayah, atau keinginan sendiri gitu. Kalau dari keturunan ya cuman bapak saya hebat main gitar sama piano, hebat dia. Cuma saya tidak belajar bapak saya itu pula. Namun saya belajar sendiri kan. Seandainya saya belajar dengan bapak saya ya bisa lah kan, insya Allah. Cuma saya belajar sendiri. Dan musik ini memang keinginan saya, soalnya saya pencinta musik gitu. Pencinta musik ya. Saya sangat senang musik. Dela ini pencinta musik dan sekaligus pencinta salawat ya. Nah iya. Sering sekali Dela ini di channel Mas Asad itu kan banyak salawat ya. Iya. Itu tuh ente semua yang bikin instrumennya itu. Sebelum saya datang di sini tidak. Oh berarti Dela baru di sini ya? Baru ya benar. Oh iya baru Dela di sini. Iya. Itu Dela kan baru sebulan atau 2 bulan di sini ya? Iya benar. Nah, itu sebelum masuk di lingkup studio ini, Dela tuh kok bisa masuk ya? Gitu. Ceritanya lumayan panjang tapi akan saya ceritakan sedikit. Ini nih ada teman saya, tapi saya tidak mau nyebutinnya. Iya. Jadi dia ini hobi bermusik juga. Jadi dia mau tanya, "Cemana lah bikin DJ ya? Cemana lah bikin lagu ya?" Sedangkan aku tidak tahu gitar, sedangkan aku tidak tahu main piano. Di dalam hati saya ya, aku nggak begitu aman lah kan, apa tahu main gituan. Tapi saya bilang ada cara yang simpel gitu kan untuk bisa main musik kan, modal HP atau modal komputer kan. Jadi saya ajak cerita teman saya itu. Jadi pas saya cerita tentang aplikasi, tentang ini, cara ini, bikin lagu ini, bikin instrumental ini, teman saya itu senang dia, ingin mencobanya. Dia itu anak podcast juga dia tuh. Anak podcast Ya, juga ya? studio juga dia. Studio juga. Jadi setelah itu dia mulai ngomong sama saya tentang itu apa nama aplikasi saya sebutin. Jadi saya nggak nyangka dia download aplikasi itu. Saya sudah download di dalam studio dia. Berarti dia berkeinginan juga ya Iya, untuk benar. mendalami ilmu musik. Iya. Nah, itu Dela kan dulu kelas 1 kelas 2 itu setahu Ana ya kepribadian itu agak dibilang minim ya, maksudnya agak nakal gitu Iya. kan. Dela ini kan dulunya sering terlambat masuk kelas, sering tidur di kelas. Iya, biasa. Setelah Ana dapat kabar-kabar nih dari kemarin, nah Dela katanya sempat kabur itu. Dan ketahuan. Iya, benar. Setelah ketahuan sekitar 3 minggu setelah ketahuan itu kok bisa langsung berkecimpung ini di studio. Kayak mana bisa terjadi seperti itu ya? Kalau itu
Kalau boleh saya ceritakan ya, saya ceritakan ya sedikit. Cerita kayak gini. Itulah namanya anak-anak kan, nggak tahu apa akibatnya kan. Iya. Masih masa puber ini, tahu enaknya aja gitu, nggak tahu orang tua mau ini mau itu, nggak tahu. Jadi saya itu pergi keluar cuma main-main, duduk nongkrong main di luar. Nggak ada kau yang lain selain duduk main, makan jajan gitu, orang pelit. Nah, jadi setelah saya ketahuan itu, orang tua saya dipanggil, saya diskor. Diskor. Iya. Akibat kabur tadi. Iya, diskor. Lumayan lama juga diskor kan. Kisaran 2 minggu saya diskor. 2 minggu. Iya. Lumayan lama itu ya. Iya. Terus kedua orang tua saya duduk di depan meja ustadz, berbicara dengan ustadz, saya di tengah-tengah. Jadi saya dinasihati begini begitu. Terus saat saya mau pulang, saya mau nyalam ustadz nyebut kayak ini. Semua itu ada hikmahnya, jangan diulangi lagi. Semua itu ada hikmahnya. Iya. Itu ungkapan Ustadz ya. Iya. Setelah itu kok bisa langsung masuk gitu kan? Langsung Ustadz percaya kepada ente, itu sebabnya gimana? Itu sebab teman saya tadi. Oh, sebab teman ente tadi. Iya. Teman ente suka di bidang musik, sedangkan dia tahu ente itu ahli musik. Iya. Jadi dia bilang ke Ustadz, oh seperti itu ya. Iya. Jadi ada nggak Del pesan juga kepada para santri nih, khususnya santri asat ya, Iya. yang masih berkelakuan minim, masih berkelakuan nakal ya, Iya. di pondok pesantren Asat kelas 1 sampai kelas 3. Itu apa pesan untuk mereka ya? Ya kalau dinasehati sekuat tenaga kita ya, mungkin orang itu ya nggak masuk kan. Sebagian mungkin ada yang masuk dalam pikiran dia, sama dalam otak dia, dalam hati dia masuk dia. Kalau hati dia lembut, cuma kalau hati dia keras atau tak sampai pemikiran dia keras, maaf ya, nggak kasar ngomong dikit. Ya mungkin nggak masuk lah. Kayak saya ini sama aja kan, diomongin aja saya ya iyain aja. Tapi karena saya lakuin juga kan, soalnya saya ingat orang tua juga. Jadi orang itu cuma tahu enaknya, nanti tunggu aja, tunggu dapat jatah atau tunggu dapat Resikonya. ya resikonya, baru mereka sadar. Perbuatan tadi ya. Iya, baru mereka sadar. Terkadang orang itu tahu melakukannya saja ya, tapi Iya. tidak tahu akibatnya apa Iya. yang perbuatannya tadi. Tuh. Nah, terus Del, ente itu suka musik, suka dunia musik, suka sholawat kayak gitu. Nah, terus itu apakah itu akan jadi profesi ente besar nanti, atau ente bercita-cita untuk menjadi instrumental ahli di dalam permusikan atau pernadaan gitu? Oh kalau itu ya gimana ya, itu saya anggap sekedar hobi saja, saya nggak terlalu mendalami juga, sekedar hobi. Kalau saya sudah tahu ya alhamdulillah sudah tahu, saya kan bisa ambil hiburan untuk permainan saya. Cuman saya mau itu kuliah, jadi saya mau cari kerja juga kan. Jadi musik itu sebagai hobi aja. Musik itu sebagai hobi. Iya. Tapi Dela, kalau dinilai-nilai ya, Iya. ada juga teman saya nih yang berkata bahwa kalau di luar sana itu kalau buat satu lagu atau buat satu sholawat itu menggunakan instrumental buatan orang lain. Nah, itu satu lagu itu kisaran 1 juta sampai 2 juta itu ya. Ya saya dengar gitu ya. Tapi ente mempunyai keahlian itu, bisa dilihat kan dari kemarin itu banyak sholawat yang hasil instrumental ente itu lumayan, itu udah bagus sekali gitu ya. Ya lumayan. Kenapa ente nggak cari kerja tapi di bidang itu? Misalnya ente kerja di luar, di studio musik ini. Iya. Nah, ente tinggal buat instrumen orang tuh dan orang itu tinggal nyanyi. Nah, jadi ente dapat itu gaji yang lumayan besar gitu ya. Ya memang kalau saya dengar tuh, kalau gaji instrumental tuh memang besar, saya dengar pembuat lagu itu kan. Tapi ya memang sih bagus juga. Tapi saya masih kepikiran gimana gitu ya. Kalau untuk musik ini saya masih kurang mau untuk mendalaminya. Nanti kalau terlalu mendalami, ya saya takut kayak orang-orang ini kan terlalu mendalaminya seperti DJ kan. Iya. Banyak yang
maksiat ini tuh kan. Seperti saya ya hampir lah saya membuat maksiat juga kan. Kayak DJ. Iya. Tapi alhamdulillah saya dinasihati orang tua saya tidak mau melenceng. Itu ya. Oh iya, aplikasi instrumental itu apa ya? Kalau boleh tahu? Boleh. Aplikasi yang saya pakai untuk bikin lagu itu ya biasa kalau bagi orang pembuat lagu atau pembuat DJ itu sudah tahu namanya FL Studio. FL Studio ya. Ya. Jadi di situ kita bisa membuat instrumental, kita bisa membuat nada, membuat suara, membaguskan suara di situ bisa juga ya? Oh bisa. Bisa juga. Bisa. Dela, mungkin ente ada pesan nih untuk para penonton di rumah. Pesan saya cuman sedikit, simpel ya. Simpel. Iya. Bila kalian mondok, dibilang nakal di pondok itu wajar. Jadi nggak apa-apa. Namanya juga ya proses untuk menuju ke depan yang lebih baik. Itu saja. Berarti nakal di awal, sukses kemudian ya. Iya. Jadi nakal itu adalah tangga ya, tangga betul. menuju kesuksesannya. Iya. Tapi alangkah lebih bagusnya, baik tangganya, maka baik pula ke depannya. Betul. Untuk sekian podcast kita pada malam hari ini, saya Habib Muhammad Rizik sebagai host dan Dela Hoya sebagai bintang tamu undur diri. Undur makola wala tanzur mankola. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.